toleransi yang salah. Yang menurut Bapak, iya kebablasannya itu di sisi mana? Mereka hanya menyanyikan lagu Yahudi. Sejauh ini ada setiap tahun, setahu saya ada 7.000 santri yang lulus. Anda tuh hanya dibohongi oleh Panji Gumilang. Polisi, tangkap! Begitu getolnya, begitu semangatnya menginginkan kaum muslimin itu untuk mengikuti, ya, untuk mengikuti cara-cara ibadah mereka, diantaranya tadi dengan salam Yahudi. Ini Indonesia, Mbak. Jadi Mbak itu udah masuk pada wilayah pribadi-pribadi kami. Ya, jangan, menurut saya ini korbannya Al Zaitun ini. Iya. Mbak Monik silakan singkat Ya, saja. saya bahas boleh gini ya. Mbak, yang namanya Saya tidak toleransi masuk. itu ada batasnya. Jangan Nah. semuanya tuh boleh-boleh nggak bisa. Jadi gini, yang toleransi yang salah, yang menurut Bapak, iya kebablasannya itu di sisi mana? Mereka hanya menyanyikan lagu Yahudi. Sejauh ini ada setiap tahun, setahu saya ada 7.000 santri yang lulus. Anda Dan tuh mereka hanya, itu masuk ke masyarakat. saya peneliti Asia itu lebih paham. Ya, Anda tuh hanya dibohongi oleh Panji Gumilang. Orang yang kayak gitu Anda banggakan. Mbak Monik silakan. Saya membanggakan dalam konteks toleransi. Iya, itu bukan toleransi, udah berbeda ada, itu. saya tidak menemukan Kita berikan contoh. Udah berbeda, nggak bisa. Itu lagu, itu menyangkut peribadatan, bukan sekedar Assalamualaikum. Baik Pak nggak Taufik, Mbak bisa. Monik kita Jadi langsung pindah ke intinya- Bang Egy boleh karena dari sisi sudut pandang Mbak Monik Oke. menjunjung tinggi toleransi yang didepankan oleh Jadi Mbak gini, Monik. itu pandangan kita Mbak Monik. ini adalah negara muslim terbesar. Oke. Dan kita tentu perlu contoh, perlu teladan. Orang yang mau untuk toleransi terhadap Yahudi. Orang yang mau mendukung hubungan diplomatik Ya. atau hubungan dengan Oke. Israel. Nah contohnya yang mana? Apakah MUI bisa jadi contoh? Anda melanggar Undang-Undang Dasar 45. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, semoga sehat, tetap semangat dan semoga sukses selalu. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama ya bahwa ada ini saya katakan dengan virus ya yang membahayakan kaum muslimin dengan berdalih tentang toleransi. Yang mana kurang lebihnya mengatakan bahwa mbak-mbak ini mengatakan bahwa muslim Indonesia yang terbesar ini butuh contoh toleransi. Seolah-olah kaum muslimin saat ini belum ada toleransi, khususnya terhadap Yahudi. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, Pondok Zaitun kurang lebihnya mengatakan adalah Pondok Zaitun lah contoh toleransi, termasuk santri-santrinya yang telah menyanyikan lagu Yahudi tersebut. Sebenarnya sudah dibantah bahwa pernyataannya itu sudah offset, sudah masuk ke ranah pribadi kaum muslimin atau masuk ke ranah kaum muslimin. Karena toleransi menurut kaum muslimin itu tidak seperti itu. Bukan untuk mengikutinya. Toleransi kaum muslimin sudah jelas dan tegas disebutkan di dalam surat Al-Kafirun ya teman-teman, kita sudah tahu semua bahwa di akhir ayat mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman lakum dinukum waliyandin. Ya, apa itu lakum dinukum waliyandin? Maka bisa disimak di tafsir, kita ambil tafsir yang dari Republik Indonesia saja teman-teman sekalian. Bagaimana tafsir surat Al-Kafirun ayat ke-6 ini? Yakni mengatakan tidak ada tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Wahai orang kafir, untukmu agamamu, yakni kemusyrikan yang kamu yakini, dan untukku agamaku yang telah Allah pilihkan untukku, sehingga aku tidak akan berpaling ke agama lain. Inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan. Nah, sangat tegas dan jelas bahwa toleransi jalannya adalah bukan dengan tukar-menukar peribadatan. Nah, kaum muslimin mengikuti tata cara ibadahnya orang-orang kafir, termasuk misalkan orang Yahudi dengan mengikuti lagu ataupun salam Yahudi. Ini bukan toleransi ya. Ini tidak benar ya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu getolnya, begitu semangatnya menginginkan kaum muslimin itu untuk mengikuti ya, untuk mengikuti cara-cara ibadah mereka, diantaranya tadi dengan salam Yahudi yang merupakan simbol ataupun karakter salamnya orang Yahudi. Meskipun maknanya hampir sama dengan Assalamualaikum, tetapi itu adalah simbol ataupun karakternya orang Yahudi, maka kita tidak boleh meniru. Adapun mereka begitu getol, sesungguhnya sudah disebutkan teman-teman sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dikabarkan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti untuk menginginkan agar kaum muslimin mengikuti mereka. Coba kita cek teman-teman sekalian di surat Al-Baqarah ayat ke-120. Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da ladzin ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani
tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka, hingga kamu mengikuti jalan mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengetahui kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Nah, teman-teman sekalian, di ayat ini sudah jelas sekali bahwa orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang pada kaum muslimin sampai mengikuti jalan mereka. Selangkah demi selangkah, step by step. Satu peribadatan atau satu hal akan diikuti dengan cara merusak pikiran, dengan memberikan virus-virus seperti itu dengan dasar ataupun dengan alasan toleransi. Padahal itu adalah toleransi yang kebablasan, ya, toleransi yang salah. Coba cek di tafsirnya teman-teman sekalian di surat Al-Baqarah ayat 120 ini. Tentang orang Yahudi yang gak akan senang sampai mereka melihat kaum muslimin mengikuti mereka. Nah, tafsirnya adalah, kita ambil tafsir yang ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia, ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tafsir-tafsir yang lainnya. Yakni, dan janganlah engkau, wahai Nabi Muhammad, bersusah payah mencari kerelaan orang-orang yang ingkar. Hal itu tidak mungkin, sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Nabi Muhammad SAW, sebelum engkau meninggalkan agamamu dan berpaling mengikuti agama mereka yang mereka anggap paling benar. Nah, itu kan menginginkan agar kaum muslimin meninggalkannya dan mengikuti mereka. Karena itu engkau tidak perlu melakukan apa yang mereka minta demi memperoleh kerelaan mereka. Nah, nggak usah dituruti, mereka nggak akan rela. Dan kita tidak perlu kerelaan mereka, teman-teman saya. Tetapi tetaplah engkau menghadapkan dirimu untuk mendapatkan kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, sudah sangat nampak sekali dan jelas sekali bahwasanya orang Yahudi itu tidak akan rela sampai kita mengikuti, sampai kaum muslimin mengikuti tata cara atau jalan mereka atau milah mereka atau agama mereka, ya. Jadi, dan itu terus. Sekarang mungkin perkara atau masalah tentang salam Yahudi, suatu saat akan digelontorkan lagi dengan perkara-perkara yang lainnya, baik Nasrani ataupun Yahudi, untuk mengucapkan salam selamat kepada hari raya mereka. Toh mereka sudah mengucapkan salam misalkan ketika kaum muslimin berhari raya. Nah, toleransi kaum muslimin dengan toleransi orang Yahudi mungkin bisa dibilang berbeda, tetapi pada intinya bahwasanya kaum muslimin tidak akan mengganggu orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang yang beragama selain Islam. Namun orang Islam tidak akan mengikuti tata cara ibadah mereka. Kenapa? Karena Tuhannya yang disembah adalah berbeda. Ya. Jadi jangan heran mbak-mbak itu tetap ngotot, ya, untuk kaum muslimin mengikuti tata cara mereka di dalam bersalam dengan mengatakan begitu anehnya, cuman sekedar nyanyi salam saja. Tidak, kaum muslimin sudah punya salam, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah salam yang paling baik, salam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia. Semoga bermanfaat. Apa minkum, wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu itu Anda menyebutnya Ibrani, bahasa Ibrani, orang lain menyebutnya itu Yahudi. Ya, terus kenapa? Shalom alaihim. 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 Adapun saya menyanyikan, karena itu bisa dilakukan. Kalau Assalamualaikum kan nggak boleh dilakukan.